Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridika Asadiana, nomor induk mahasiswa 442-17022. Di sini saya akan mempresentasikan seminar proposal pemasaran bank syariah dengan judul Pengaruh Influencer Marketing dan Konten Marketing terhadap Purchase Intention dalam menggunakan layanan bank syariah mandiri dengan brand image sebagai variabel interveningnya. Saya akan membahas 6 topik pembahasan, yaitu yang pertama ada latar belakang masalah, kemudian ada rumusan masalah, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka penelitian, dan hipotesis. Baik, sekarang kita memasuki ke topik pembahasan yang pertama, yaitu latar belakang masalah. Di era revolusi industri 4.0, perkembangan teknologi telah mengubah berbagai aspek kehidupan termasuk perilaku konsumen. Perubahan cara memperoleh informasi, proses pengambilan keputusan yang cepat, serta kebutuhan untuk mengaktualisasi diri di dunia maya berdampak langsung dan maupun tidak langsung terhadap perilaku konsumen dalam membeli dan menggunakan produk atau jasa. Perubahan dalam perilaku ini harus dipahami dan direspon oleh pemasar melalui strategi yang tepat dan memaksimalkan pemanfaatan teknologi internet. Pemasaran terus berubah sesuai dengan perkembangan pasar. Mengerti perubahan tersebut perlu memahami bagaimana kondisi dan tren pasar yang sedang berkembang saat ini. Salah satu petunjuk dan tren saat ini adalah munculnya satu jenis pelanggan baru yang akan menjadi mayoritas dalam waktu dekat, yaitu generasi muda, urban, kelas menengah dengan konektivitas dan mobilitas yang tinggi. Siapa lagi kalau bukan generasi milenial? Dilansir dari United Nations Population Fund yang ditulis Kotler, pada tahun 2014, jumlah populasi manusia didominasi oleh generasi muda atau yang sering disebut dengan generasi milenial. Jumlahnya sebesar 1,8 miliar di seluruh dunia. Jumlah tertinggi dalam sejarah manusia dan angka tersebut masih akan terus bertambah. Hal ini menjadi masuk akal bagi pemasar untuk menjadikan generasi muda sebagai target pasar mereka. Namun perlu diperhatikan, generasi milenial ini memiliki karakter yang unik dan karakter yang baru. Pemasaran pada generasi milenial selalu melibatkan iklan yang keren, konten digital yang trendy, selebriti, influencer, dan brand image yang kuat. Hal ini menjadi tantangan bagi pemasar dalam mempromosikan produk mereka ke konsumen. Pemasaran digital atau digital marketing menjadi jalan baru bagi pengguna untuk mengeksplor konten dan menjalin hubungan dengan konsumen bagi pemasar. Media sosial menjadi salah satu platform yang kerap digunakan konsumen ketika menghabiskan waktunya secara online, baik itu melalui Instagram, Facebook, Twitter, maupun YouTube. Pemanfaatan sosial media ini sangat membantu pemasar mempromosikan produk barang atau jasa. Menurut Kotler, pengguna internet marketing adalah perusahaan untuk memberitahu pembeli, mengkomunikasikan, mempromosikan, dan menjual produk dan jasanya lewat internet. Bank sebagai salah satu pelaku bisnis yang berperan dalam menopang kemajuan ekonomi negara harus melakukan penyesuaian dan adaptasi dalam model bisnisnya. Persaingan di industri, khususnya industri perbankan, kini semakin kompetitif, khususnya dalam perebutan pangsa pasar. Kalau kita melihat, bank syariah saat ini tidak hanya berkompetisi antar sesama bank syariah saja, tetapi juga mereka berkompetisi dengan bank konvensional, di mana jumlahnya jauh lebih besar di Indonesia saat ini. Oleh karena itu, penting bagi pemasar untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi purchase intention masyarakat dalam menggunakan layanan jasa perbankan syariah dengan menggunakan media sosial. Purchase intention secara umum berkaitan dengan perilaku, sikap, dan persepsi konsumen. Perkembangan teknologi telah mengubah perilaku konsumen dalam mengambil keputusan, di mana konsumen saat ini lebih condong pada opini publik. Konsumen lebih berhubungan dan berkomunikasi mengenai produk dan citra perusahaan. Oleh karena itu, pengaruh influencer mempunyai peran penting untuk mempengaruhi minat beli masyarakat. Influencer saat ini menjadi sebuah tren endorsement platform, yaitu akun-akun yang memiliki banyak pengikut akan memperkenalkan dan mengajak pengikutnya untuk membeli dan menggunakan produk tersebut. Banyak konsumen yang percaya jika suatu produk dipromosikan oleh influencer, maka produk itu berkualitas. Influencer sendiri adalah seseorang yang dapat terhubung secara emosional dengan orang lain untuk mendorong tindakan mereka dan memberi pengaruh yang sangat kuat. Jadi, semakin menarik dan semakin kredibel seorang endorser atau influencer, maka akan semakin mempengaruhi
mempengaruhi minat beli konsumen karena mereka mampu memberikan pengaruh yang kuat terhadap audiens. Dalam penelitian Purwanto 2019 memperoleh hasil di mana terdapat pengaruh signifikan sosial media influencer terhadap purchase intention. Lalu penelitian Nurhandayani 2019 menyatakan bahwa penggunaan sosial media influencer tidak memberi dampak signifikan dan positif terhadap purchase intention, tetapi mampu meningkatkan citra merek atau brand image. Kemudian penelitian Hernanda 2019 menyatakan bahwa influencer marketing memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap brand image. Selanjutnya, dalam beberapa tahun terakhir ini, konten marketing juga telah menjadi kata kunci dalam digital marketing. Konten marketing adalah pendekatan pemasaran yang melibatkan pembuatan, kurasi, distribusi, dan memperkuat konten yang menarik, relevan, dan bermanfaat bagi audiens serta menciptakan konektivitas mendalam antara brand dan konsumen. Dan penelitian Optini 2016 menyatakan bahwa konten marketing ini berpengaruh signifikan dan positif terhadap minat beli konsumen. Selanjutnya ada penelitian dari Yakubi dan Karaduman 2019 menyatakan bahwa konten marketing berpengaruh terhadap minat beli konsumen, bahkan tidak berbeda menurut faktor demografisnya. Kemudian ada Alexander dan Milavanov 2016 menyatakan bahwa konten marketing dapat meningkatkan citra perusahaan. Dalam penelitian ini, selain minat beli atau purchase intention, influencer marketing dan konten marketing terdapat variabel intervening yaitu variabel brand image. Brand image menjadi hal yang sangat penting karena menyangkut persepsi pelanggan yang dapat menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu perusahaan. Brand image lebih daripada produk karena memiliki lebih banyak dimensi dan elemen, termasuk fitur seperti kepribadian, simbol, dan manfaat emosional. Sebuah merek selalu lebih diinginkan dan lebih menarik pasar daripada produk atau layanan yang tidak diketahui, menurut Korhonen 2010. Penelitian Nurhandayani et al. 2019 menyatakan bahwa brand image berpengaruh signifikan dan positif terhadap purchase intention. Penelitian Hermanda et al. 2019 menyatakan bahwa brand image berpengaruh signifikan dan positif terhadap purchase intention. Berdasarkan fenomena yang ada, yaitu transformasi digital yang menuntut adanya cara baru strategi pemasaran melalui digital marketing, dan dengan didukung kajian teori serta penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, maka perlu diadakan penelitian lebih lanjut dengan menambah variabel lain yang relevan, mengingat belum ada penelitian yang meneliti ketiga variabel tersebut secara bersamaan, yaitu variabel marketing, influencer marketing, content marketing, dan brand image sebagai variabel intervening terhadap purchase intention masyarakat di Bank Syariah Mandiri. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada perbedaan objek penelitian serta variabel-variabel penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggabungkan variabel-variabel dari penelitian sebelumnya, yaitu purchase intention, influencer marketing, content marketing, lalu menjadikan brand image sebagai variabel intervening. Variabel independen adalah purchase intention, sedangkan variabel intervening adalah brand image, serta variabel dependent adalah influencer marketing dan content marketing. Influencer marketing dan content marketing dapat mempengaruhi brand image dan turnover intention secara langsung, sedangkan variabel brand image mampu menentukan efektivitas purchase intention. Sehingga variabel dependent juga dapat mempengaruhi variabel independent secara tidak langsung melalui variabel intervening. Sehingga pengaruh total variabel dependent terhadap variabel independent adalah pengaruh langsung ditambah pengaruh tidak langsung. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dengan judul Pengaruh Influencer Marketing dan Content Marketing terhadap Purchase Intention dalam menggunakan layanan Bank Syariah Mandiri dengan brand image sebagai variabel intervening. Berdasarkan pada fenomena bisnis yaitu transformasi digital yang telah mengubah berbagai aspek kehidupan termasuk perilaku konsumen, sehingga menuntut adanya cara baru dalam strategi pemasaran melalui digital marketing. Itu didukung dari hasil research gap terkait dengan signifikansi pengaruh influencer marketing terhadap purchase intention pada Nurhandayani et al. 2019 dan Hermanda et al. 2019. Lalu ada signifikansi content marketing terhadap purchase intention pada Optini 2016 dan Yakubi Karaduman 2019.
Lalu ada signifikansi brand image terhadap purchase intention pada Nur Handayani et al. Dan Hermanda et al. 2019. Lalu ada pengaruh influencer marketing terhadap brand image pada Nur Handayani et al. 2019 dan Hernanda et al. 2019. Lalu ada pengaruh konten marketing terhadap brand image pada Alexander dan Milovanov 2016. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, maka dikembangkan pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut. Yang pertama, ada bagaimana pengaruh influencer marketing terhadap purchase intention dalam menggunakan layanan Bank Syariah Mandiri. Yang kedua, bagaimana pengaruh konten marketing terhadap purchase intention dalam menggunakan layanan Bank Syariah Mandiri. Yang ketiga, ada bagaimana pengaruh brand image terhadap purchase intention dalam menggunakan layanan Bank Syariah Mandiri. Kemudian yang keempat, ada bagaimana pengaruh influencer marketing terhadap brand image Bank Syariah Mandiri. Selanjutnya, bagaimana pengaruh konten marketing terhadap brand image pada Bank Syariah Mandiri. Yang keenam, bagaimana pengaruh influencer marketing terhadap purchase intention Bank Syariah Mandiri dengan brand image sebagai variabel intervening. Dan yang terakhir ada bagaimana pengaruh konten marketing terhadap purchase intention Bank Syariah Mandiri dengan brand image sebagai variabel intervening. Jadi di sini kita menemukan ada 7 pertanyaan penelitian. Selanjutnya ada pun tujuan dari penelitian, yaitu menjawab dari ketujuh pertanyaan penelitian yang tadi. Selanjutnya adalah manfaat penelitian. Manfaat penelitian di sini ada 2 manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis berarti penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya, sehingga tercipta pengetahuan-pengetahuan baru tentang digital marketing. Selanjutnya, manfaat praktis, peneliti mengharapkan dapat memberikan masukan yang positif terhadap Bank Syariah Mandiri dalam mengoptimalkan sosial media untuk menarik minat beli konsumen dengan memanfaatkan influencer marketing, konten marketing, dan brand image. Selanjutnya kita masuk ke landasan teori. Ada dasar hukum syariahnya, yaitu pada Quran Surat Al-An'am ayat 143, yang artinya, yaitu 8 binatang yang berpasangan, sepasang domba, sepasang dari kambing. Katakanlah, apakah 2 yang jantan yang diharapkan Allah, ataukah 2 yang betina, ataukah yang ada dalam kandungan 2 betinanya? Terangkanlah kepadaku dengan berdasarkan pengetahuan, jika kamu memang orang yang benar. Ayat ini mengajarkan kepada kita untuk meyakinkan seseorang terhadap kebaikan haruslah berdasarkan ilmu pengetahuan, data, dan fakta. Jadi dalam menjelaskan manfaat produk, nampaknya peran data dan fakta sangat penting. Bahkan sering data dan fakta jauh lebih berpengaruh dibanding penjelasan. Kemudian kita masuk ke landasan teori yang pertama, yaitu purchase intention. Purchase intention secara umum berkaitan dengan perilaku, sikap, dan persepsi konsumen. Ada pada Yaqubi dan Karaduman 2019. Purchase intention melibatkan kemauan melakukan pembelian awal, mengulangi pembelian, atau meningkatkan pembelian yang ada yang dapat membantu perusahaan membangun retensi pelanggan melalui peningkatan ekspektasi dalam hal memenuhi kepuasan, perasaan penyelesaian diri, atau status mereka. Ini terjadi dalam konteks tingkat resiko pembelian tertentu, menurut Mukhtar 2014. Dan yang kedua adalah influencer marketing. Pemasaran melalui influencer pada artikel Forbes yang ditulis oleh Kotler et al. 2017 memanfaatkan berbagai media sosial oleh selebriti bayaran di internet dengan berbagai tingkat popularitas untuk diunggah di akun media sosial mereka untuk menjangkau pengikut setia mereka. Influencer adalah seseorang yang dapat terhubung secara emosional dengan orang lain untuk mendorong tindakan mereka dan memberi pengaruh yang sangat kuat kepada mereka. Oleh karena itu penting untuk memilih influencer yang kredibel bagi pelanggan sehingga mampu menarik minat beli terhadap produk atau jasa yang di-endorsekan. Menurut Hermanda et al. 2019, social media influencer sebagai influencer marketing memiliki 4 indikator, yaitu visibility, credibility, attraction, dan power. Dan yang selanjutnya adalah konten marketing atau pemasaran konten. Ini merupakan pendekatan pemasaran yang melibatkan pembuatan, kurasi, distribusi, dan memperkuat konten yang menarik, relevan, dan bermanfaat bagi audiens, serta menciptakan konektivitas mendalam antara brand dan konsumen, menurut Kotler et al. 2017. Content Marketing Institute dalam Bradley and Beatley 2013 mendefinisikan konten marketing merupakan teknik pemasaran
untuk membuat dan mendistribusikan konten yang relevan dan berharga. Jadi tujuan utama konten marketing adalah menarik perhatian audiens baru untuk mengenali brand yang dijalankan perusahaan dan kemudian tertarik minat audiens untuk menjadi konsumen atau customer engagement menurut Abiunansyah dan Irawan 2019. Kemudian ia menambahkan, dengan memberikan informasi melalui konten yang mencerahkan mampu mempengaruhi perilaku pelanggan dalam menentukan keputusan pembelian. Konten marketing ini sering disamakan dengan bentuk lain dari periklanan dan media sosial sebagai media penyiaran. Konten memang merupakan bentuk iklan yang baru, akan tetapi keduanya sangatlah berbeda. Iklan berisi informasi yang ingin disampaikan merek untuk membantu menjual produk atau jasa, sedangkan sebuah konten berisi informasi yang ingin digunakan pelanggan untuk mencapai tujuan pribadi dan profesional mereka sendiri. Dalam Kotler et al. 2017. Jadi dari sudut pandang perusahaan, konten marketing ini merupakan bentuk baru untuk menarik perhatian konsumen, tetapi dengan cara yang disukai dari sudut pandang mereka, dan sebagai instrumen yang mampu menciptakan ekuitas merek, menurut Alexander dan Milovanov 2016. Menurut Kotler, ada 5 kategori metrik untuk mengukur keberhasilan kinerja konten. Yang pertama adalah the content is visible, relatable, searchable, actionable, dan shareable. Keberhasilan konten ditandai kemampuan mendorong pelanggan untuk bertindak. Metrik umum mencakup rasio klik tayang atau rasio antara jumlah klik dan jumlah tayang, dan rasio konversi ajakan bertindak lainnya atau persentase pemirsa yang menyelesaikan tindakan tertentu seperti mendaftar atau membeli. Dan yang terakhir ada brand image. Membangun citra perusahaan dan produknya di era pertukaran informasi yang bebas dan permanen, persaingan yang agresif dan deretan merek di setiap kategori produk yang ada di pasaran adalah seni nyata, menurut Alexander dan Milovanov 2016. Setiap perusahaan berusaha untuk menggunakan segala cara untuk mencapai keunggulan kompetitif, menonjol dari masa perusahaan dan produk serupa. Menurut Kotler dan Nurhandayani, dalam Nurhandayani et al. 2019, dalam proses pembelian suatu produk, brand image seringkali menjadi pertimbangan awal bagi konsumen sebelum mempertimbangkan hal-hal lain seperti kualitas, harga, dan manfaat yang diberikan. Brand image atau citra merek berarti persepsi publik terhadap merek tersebut, atau dengan kata lain, bagaimana pelanggan dan publik memandang merek tersebut. Brand image atau citra merek berarti persepsi publik terhadap merek, atau dengan kata lain, bagaimana pelanggan dan publik memandang merek tersebut. Citra merek dapat memberikan informasi yang berguna dan penting ketika perusahaan sedang mengembangkan identitas merek. Brand image lebih daripada produk karena memiliki lebih banyak dimensi dan elemen, termasuk fitur seperti kepribadian, simbol, dan manfaat emosional. Sebuah merek selalu lebih diinginkan dan lebih menarik pasar daripada produk atau layanan yang tidak diketahui, menurut Korhonen 2010. Menurut Nurhandayani et al. 2019, brand image memiliki 3 dimensi. Yang pertama yaitu company image, yang kedua product image, dan yang ketiga adalah service image. Jadi secara ringkasnya kita di sini memiliki variabel dan indikator. Ada 4 variabel, yaitu influencer marketing sebagai variabel dependen, content marketing sebagai variabel dependen, ada brand image sebagai variabel intervening, dan purchase intention sebagai variabel independen. Di situ ada operational definition-nya dan ada dimension-nya tadi kita sudah sebutkan di landasan teori. Itu adalah penelitian terdahulu dari topik yang saya ambil. Yang pertama ada dari Etika Hermanda, Ujeng Sumarwan, dan Neti Tina Prila dengan judul The Effect of Social Media Influencer on Brand Image, Self-Concept, and Purchase Intention dengan penggunaan analisis regresi linear berganda. Dengan hasil, influencer memiliki pengaruh positif signifikan terhadap brand image dan self-concept. Brand image berpengaruh positif signifikan terhadap purchase intention. Influencer tidak memiliki pengaruh signifikan pada purchase intention, tetapi secara tidak langsung menghasilkan efek positif signifikan terhadap brand image. Kemudian yang kedua ada Puspa Puspitasari, Ratih Tresnati, DDR Oktini pada tahun 2016 dengan judul Pengaruh Konten Marketing Terhadap Minat Beli Konsumen. Dengan analisis regresi linear sederhana,
dengan hasil bahwa konten marketing berpengaruh positif dan signifikan terhadap purchase intention. Selanjutnya dari Ahmad Yasir, Yakubi, Ilkay, dan Karaduman pada tahun 2019 dengan judul The Impact of Content Marketing on Customers' Purchase Intention for Home Appliance, a Study of Afghanistan. Dengan analisis menggunakan regresi linear berganda. Hasilnya yaitu konten marketing berpengaruh terhadap minat beli konsumen, bahkan tidak berbeda menurut faktor demografis, pendidikan maupun umur. Dan yang terakhir ada dari Arum Nurhandayani, Rizal Syarif, dan Muhammad Najib pada tahun 2019 dengan judul The Impact of Social Media Influencer dan Brand Image to Purchase Intention. Dengan analisis menggunakan SEM atau Structural Equation Model, dengan hasil yaitu social media influencer berpengaruh positif signifikan terhadap pembentukan brand image dan tidak berpengaruh signifikan terhadap purchase intention, dan brand image berpengaruh signifikan terhadap purchase intention. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan kerangka penelitiannya. Dari gambar tersebut, kita memperoleh 7 hipotesis. Yang pertama, yaitu pengaruh influencer marketing terhadap purchase intention, lalu pengaruh content marketing terhadap purchase intention, lalu pengaruh brand image terhadap purchase intention, lalu pengaruh influencer marketing terhadap brand image, pengaruh content marketing terhadap brand image, lalu pengaruh influencer marketing terhadap purchase intention melalui brand image sebagai variabel intervening, dan content marketing terhadap purchase intention melalui brand image sebagai variabel interveningnya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan semuanya.